Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 32 sampai dengan 38. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5 anak-anak. Ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil 1 kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Baik, di sini sudah ada gambar lingkaran yang berisi 4 cuaca. Ada cuaca hujan, panas, cerah, dan juga mendung. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri permainan ini. Baik, Ibu memberi tambahan penjelasan tentang arti kata. Yang pertama adalah kata hujan. Artinya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang kedua, kata panas. Artinya bersuhu relatif tinggi. Yang ketiga, kata cerah. Artinya terang. Yang keempat, kata mendung. Artinya dalam keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari karena tertutup awan. Lanjut ke materi Ayo menulis anak-anak. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Ini Ibu memberi contoh. Kalimat yang ke-1, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Yang kedua, saat cuaca mendung, Dayu bermain boneka di teras rumahnya. Di sini ada kata mendung. Yang ketiga, saat cuaca hujan, Edo bermain catur bersama ayahnya di ruang keluarga. Ada kata hujan anak-anak. Yang keempat, saat cuaca cerah, Siti dan teman-temannya bermain lompat tali. Di sini ada kata cerah. Dan kalimat yang kelima, saat cuaca panas, biasanya Lani minum jus jeruk. Di sini ada kata panas. Ayo berkreasi anak-anak. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Tampak pada gambar di sini, Siti dan teman-teman sudah mempersiapkan ruangan untuk festival anak-anak. Kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Isilah tabel di bawah ini. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Siswa yang pertama adalah Rama. Tugasnya adalah menyusun meja dan kursi. Peralatan yang disiapkan adalah kertas karton dan spidol untuk menulis nama pulau di tiap meja. Siswa kedua adalah Tania. Tugasnya membuat daftar makanan.
Peralatan yang disiapkan adalah kertas karton dan spidol. Siswa ketiga adalah Lita. Tugasnya menerima tamu. Peralatan yang disiapkan adalah buku tamu dan bolpoin. Siswa keempat adalah Dito. Tugasnya adalah menyiapkan musik dan lagu. Peralatan yang disiapkan adalah musik dan pengeras suara. Siswa kelima adalah Vivi. Tugasnya adalah menari tarian daerah. Peralatan yang disiapkan adalah kostum tari. Siswa yang keenam adalah Sinta. Tugasnya adalah menari tarian daerah. Peralatan yang disiapkan adalah kostum tari. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Ini adalah gambar kue cucur anak-anak. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas. Yang satu kue cucur dibagi menjadi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2 atau cara penulisannya 1/2. Yang kedua, 1 kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3. Penulisannya adalah 1/3. Dan yang ketiga, 1 lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4. Penulisannya 1/4. Manakah yang besar nilainya antara 1/2 atau setengah atau 1/2, 1/3 dan 1/4? Baik, Ibu jelaskan dengan gambar anak-anak. Kita cermati gambar kue cucur yang pertama. Ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian untuk Siti dan 1 bagian untuk Lani. Setiap anak ini disebut mendapat 1/2 atau setengah atau 1/2. Selanjutnya, di sini kue cucur yang kedua ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar, 1, 2, 3. 1 bagian untuk Beni, 1 bagian untuk Edo, dan 1 bagian untuk Udin. Tiap-tiap anak ini disebut mendapat bagian 1/3. Ini bentuk pecahannya. Dan kue cucur yang ketiga ini gambarnya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini 4 teman, Ibu beri contoh misalkan Dayu, Tio, Meli, dan Dito. Bagian tiap anak ini disebut dengan 1/4 dalam bentuk pecahan. Kita cermati. Yang paling luas di sini adalah bentuk pecahan 1/2 di sini anak-anak, dan yang paling sempit di sini atau yang paling kecil ini yang 1/4. Yang menunjukkan pecahan 1/4. Jadi pecahan yang besar nilainya antara 1/2, 1/3 dan 1/4 adalah 1/2. Di sini tampak ini bagiannya yang paling besar. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. 1 batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Ini adalah gambar kue lamang anak-anak. 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang. Ini Ibu koreksi anak-anak, kalau dibagi untuk 5 orang, seharusnya setiap anak mendapat 1/5 atau 1/5 atau 4/20. Karena ini hasilnya 5/20 atau 1/4, maka ini harusnya dibagi untuk 4 orang. Ibu koreksi menjadi 4 orang. Sekarang Ibu jelaskan mengapa 5/20 sama dengan 1/4. Ibu tulis di sini 5/20. Ini bentuk sederhananya, Ibu beri tanda sama dengan. Caranya kita tulis 5
per 20. Ini pembilang yang atas ini dan penyebutnya yang bawah ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Karena di sini 5, ini Ibu bagi 5 di sini. Pembilang dan penyebut dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 5 per 20 sama dengan 1 per 4. Satu batang lagi dibagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2 per 20 atau sama dengan 1/10. 1/10 batang. Sekarang Ibu jelaskan. 2 per 20 di sini. 2 per 20 ini sama dengan, kita sederhanakan, 2 per 20. Caranya pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini dibagi 2. Karena di sini 2, Ibu bagi 2. Ini 20 juga habis dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 per 20 dibagi 2, 10. Jadi pecahan 2 per 20 sama dengan 1 per 10 atau 1/10. Manakah nilai yang lebih besar antara 5 per 20 atau 2 per 20? Tentu saja anak-anak sudah tahu bahwa 1 per 4 ini jelas lebih besar dari 1 per 10 anak-anak. Ini 1 batang dibagi 4 orang dengan 1 batang dibagi 10 orang. Tentu bagiannya banyak yang 5 per 20. Atau Ibu beri cara seperti ini. 5 per 20. Ini kita bandingkan dengan 2 per 20. Kita cermati terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya sama, yaitu 20. Di sini juga 20. Kita tinggal membandingkan pembilangnya. Pembilang yang lebih besar ini menunjukkan pecahan yang lebih besar. Berarti 5 per 20 lebih besar daripada 2 per 20. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, manakah nilai yang lebih besar antara 5 per 20 atau 2 per 20? Jawabannya nilai yang lebih besar adalah 5 per 20. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5 per 20 atau 2 per 20 bagian? Baik, berarti berdasarkan penjelasan Ibu di atas, yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang adalah anak yang mendapat 5 per 20 bagian. Ayo mengamati anak-anak, tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Perhatikan contoh pada nomor 1. Kita cermati contoh nomor 1 anak-anak. Di sini pecahan, di sini 1 bagian utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian ini disebut dengan pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Ini yang berwarna merah. Selanjutnya di gambar yang kedua. Di sini 1 bagian utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian yang berwarna kuning ini menunjukkan pecahan 1/4. 1 bagian dari keseluruhannya ada 4 bagian yang sama. Ini 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 bagian yang sama ini disebut pecahan 1/4. Lanjut ke gambar ketiga. Ini kita cermati. Yang berwarna hijau ada 1, 2, 3. Berarti 3 per keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6. Berarti yang berwarna hijau ini, yang di blok warna hijau menunjukkan pecahan 3 per 6. Soal kedua anak-anak, kita cermati pada gambar di sini ada 1 buah tomat yang utuh. Ini bentuk pecahannya berarti adalah 1 per 1. Lanjut ke gambar kedua di sini ada 1 buah tomat yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian ini disebut dengan pecahan 1 per 2. 1 bagian dari keseluruhannya ada 2 bagian yang sama. Ke gambar selanjutnya, ini 1 buah tomat dibagi menjadi 6 bagian sama besar. 1 irisan ini menunjukkan pecahan 1 per 6. 1 bagian dari 6 bagian yang sama.
Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini ada gambar 1 buah semangka utuh. Berarti bentuk pecahannya adalah 1/1. Ke gambar kedua, 1 semangka utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian ini berarti disebut pecahan 1/2. Selanjutnya ke gambar ketiga. Di sini ada 2 bagian. Keseluruhannya ini kalau kita cermati ada 8 bagian yang sama anak-anak. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/8. Nih. Soal keempat, di sini kita cermati ada gambar buah apel. Untuk gambar yang pertama ini 1 utuh, berarti bentuk pecahannya adalah 1/1. Ke gambar kedua, 1 buah apel utuh ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Yang 1 bagian di sini ini disebut pecahan 1/2. Selanjutnya ke gambar ketiga, 1 buah apel utuh dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian yang sama besar. 1 bagian ini disebut pecahan 1/4. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.